Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faisa dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25040250121. Di vlog kali ini saya mau bahas topik yang penting banget, tapi sering dianggap tabu di masyarakat, yaitu tentang pembelajaran seksualitas dan kesehatan mental pada remaja, khususnya yang ada di Indonesia. Karena jujur ya, kita semua pasti pernah ada di fase remaja kan, dan banyak dari kita mungkin gak dapat edukasi yang cukup tentang hal ini. Nah, di sini kita bakal bahas kenapa ini penting mengenai edukasi pembelajaran seksualitas dan kesehatan mental pada remaja yang ada di Indonesia. Bisa kita simak video berikut tentang isu yang beredar di media sosial. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di Jawa Timur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Maraknya kasus bullying. Lembaga Indonesia Data digital around the Atas Hukum dan Tanggung Jawab Ketegasan kesehatan mental. atau sebesar 52% Mental Health Survey mengungkap total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Itulah realita di Indonesia yang masih banyak remaja minim informasi dan edukasi seksualitas dan kesehatan mental pada remaja. Nah, kalau kita lihat kondisi di Indonesia, terutama di lingkungan yang masih kuat nilai tradisionalnya, bicara soal seksualitas itu masih dianggap gak pantas. Bahkan di keluarga saya sendiri, sering banget topik ini dihindari. Padahal kan remaja itu lagi ada di fase ingin tahu yang tinggi. Mereka lagi belajar tentang tubuh, perasaan, dan hubungan, tapi karena nggak ada tempat bertanya, akhirnya mereka bingung sendiri. Akibatnya bisa ke stres, cemas, bahkan salah mengambil keputusan. Nah, ini akhirnya berdampak ke kesehatan mental mereka. Sebenarnya seksualitas dan kesehatan mental itu saling berkaitan banget loh guys. Kalau remaja tidak paham tentang dirinya, mereka bisa merasa malu, bersalah, bahkan takut terhadap tubuhnya sendiri. Dan ini bisa memicu tekanan mental pada remaja. Apalagi kalau mereka mengalami pelecehan atau hubungan yang tidak sehat. Tanpa edukasi, mereka sering nggak sadar bahwa itu salah. Makanya, edukasi itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental dan emosional. Sekarang kita hidup di era digital, semua bisa dicari di internet. Tapi masalahnya nggak semua informasi itu benar. Remaja bisa salah paham, terpapar konten negatif. Ini bukan cuma berdampak ke pengetahuan, tapi juga ke kesehatan mental mereka. Jadi, internet itu ibarat pisau, bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Halo guys, nah ini di sebelah saya, sepupu saya. Nah, saya akan wawancarai apakah di sekolahnya pernah ada komunitas yang datang untuk mengedukasi tentang seksualitas dan kesehatan mental bagi remaja. Nah, terlebih dahulu kita perkenalan diri ya ke sepupu saya. Perkenalkan diri dulu dong, namanya siapa? Nama aku Bilkis, Ya, Bilkis sudah kelas berapa? kelas 4. Kalau boleh tahu, apakah pernah ada kakak-kakak yang datang ke sekolah Bilkis mengedukasi tentang seksualitas dan kesehatan mental pada remaja? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Ya, Jadi Bilkis kurang tahu ya tentang edukasi seksualitas dan kesehatan mental bagi remaja. Oke, kalau Bilkis belum tahu, kita nonton video edukasi di sini ya supaya Bilkis paham. iya. Oke, mari kita menonton. Kesehatan mental adalah kondisi saat pikiran, perasaan, dan emosi kita tetap terjaga dengan baik. Bagi remaja, kesehatan mental penting karena kita sering menghadapi tekanan dari sekolah, pertemanan, dan lingkungan. Ada banyak cara menjaga kesehatan mental, seperti bercerita saat ada masalah, mengelola stres,
Istirahat yang cukup, berpikir positif, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Seks edukasi remaja adalah pengetahuan tentang tubuh, batasan diri, hubungan yang sehat, dan cara menjaga diri dalam pergaulan. Tujuannya agar remaja memiliki pemahaman yang benar, bisa melindungi diri, menghindari perilaku berisiko, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kesehatan mental dan seks edukasi saling berhubungan. Saat mental kita sehat, kita bisa membuat keputusan yang baik. Dengan seks edukasi, kita juga lebih paham menjaga diri dan menghargai diri sendiri. Kesimpulannya, kesehatan mental dan seks edukasi semua bagi remaja untuk menjaga diri, membangun masa depan yang sehat, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Setelah wawancarai sepupu saya, ternyata masih banyak sekolah di wilayah pedesaan masih kurang komunitas yang datang untuk memberikan edukasi tentang seksualitas dan kesehatan mental. Padahal dua hal ini penting banget untuk dipahami sejak dini supaya siswa bisa mengenal diri sendiri, menjaga kesehatan, dan menghadapi berbagai perubahan dalam hidup dengan lebih siap. Karena minimnya akses informasi yang tepat, seringkali siswa hanya mendapatkan pengetahuan dari sumber yang belum tentu benar. Saya berharap ke depannya akan semakin banyak komunitas atau relawan serta pihak terkait yang mau turun langsung ke sekolah-sekolah di pedesaan, berbagi ilmu dengan cara yang terbuka, aman, dan mudah dipahami. Dengan begitu, semua bisa tumbuh jadi generasi yang lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Nah, di tengah semua masalah ini, komunitas hadir sebagai solusi menyediakan ruang belajar yang lebih santai dan terbuka. Di sini, remaja bisa belajar tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental yang sangat penting. Dan mereka juga merasa didengar, gak dihakimi, gak disalahkan. Ini yang bikin mereka lebih percaya diri dan lebih sehat secara mental. Sebuah kata yang seringkali menjadi tembok besar menghambat kita untuk mengenal cara melindungi diri kita sendiri. Di negeri ini, membicarakan edukasi seksual masih dianggap memalukan. Padahal ketidaktahuan adalah pintu masuk bagi ketidakberdayaan yang berujung pada penyesalan. Edukasi seksual bukanlah tentang hal yang tak bermoral. Ini adalah ilmu tentang hak milik penuh atas diri sendiri. Pengetahuan ini sangat penting bagi kita. Kita memahami batasan diri, bahwa tubuh kita adalah garis batas pribadi yang harus tetap utuh dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun tanpa izin kita. Kemudian mengenai kesehatan mental, ini adalah cara kita mengelola emosi serta menjaga kejernihan pikiran setiap hari. Salah satu contoh buruk yang sering kita alami adalah overthinking. Mengapa overthinking sangat krusial bagi remaja? Karena rasa cemas yang berlebihan seperti takut akan penilaian orang lain atau cemas akan kegagalan di masa depan hanya akan menguras energi batin kita secara sia-sia. Menjaga mental tetap sehat artinya kita sadar bahwa pikiran kita pun berhak untuk beristirahat. Melalui materi ini ada dua pilar utama yang telah saya pelajari. Pertama, pentingnya edukasi seksual. Saya menyadari bahwa memahami hak atas tubuh adalah perlindungan terbaik bagi remaja agar tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain. Kedua, pentingnya menjaga kesehatan mental. Memahami bahwa jiwa yang sehat adalah mesin utama untuk meraih mimpi. Tanpa pikiran yang tenang, segala potensi yang kita miliki tidak akan pernah berkembang dengan maksimal. Komitmen saya sederhana, saya akan lebih jujur pada batas diri dan menjaga ketenangan batin sebagai prioritas utama. Jadi teman-teman, pendidikan seksualitas itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini penting untuk melindungi diri dan menjaga kesehatan mental. Harapannya ke depan makin banyak komunitas yang hadir dan makin banyak remaja yang berani belajar dan memahami dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Audio Jungle.